Semua, selamat datang di channel Foresight. Yazdi di sini dan inilah Foresight. Oke, kali ini gua akan masuk ke episode BAB, yaitu berita acara bisnis. Di sini gua akan membahas tentang, aku udah tulis kok. Kenapa, why gitu, why business failures, kenapa bisnis itu bisa gagal. Gua ngelihat bahwa banyak banyak kejadian-kejadian yang menimpa banyak orang, entah itu anak muda atau orang tua, entah itu orang kaya atau orang miskin. Maksudnya background orang tuanya kaya atau miskin, keberadaan seseorang itu kaya atau miskin, entah itu perusahaan besar atau kecil, entah siapapun itu, entah yang memiliki background atau enggak, bahwa kemudian bisnis adalah salah satu alat ukur penguji bahwa seseorang layak atau tidak dan memiliki kesempatan yang sama di dunia bisnis. Untuk urusan layak atau tidak, setiap orang memiliki ukuran masing-masing ya. Maksud gue ukuran masing-masing di sini formulasi di bidang bisnis itu sendiri. Minim sekali dan sulit sekali kita mengatakan bahwa kita ingin menjadi seorang pebisnis, tapi kita sendiri gampang putus asa. Orang mudah mengatakan menjadi pedagang pebisnis dengan jual beli tanpa dia melihat bahwa ada faktor risiko yang begitu besar. Salah satunya hambatan di modal dan waktu. Orang berkata bahwa bisnis itu gampang, padahal kenyataannya dia tidak memilih bisnis sebagai jalan penghidupan dia. Anyway, gua mau berbicara kenapa bisnis itu gagal. Salah satunya adalah strategi, nomor 2-nya adalah timing, nomor ketiganya adalah pengalaman. Pertama, jika kita berbicara strategi, mungkin tidak setiap orang memiliki menulis atau menyiapkan strategi untuk menjadi seorang pebisnis, sekalipun seseorang itu memiliki background di dunia perkuliahan ekonomi dan bisnis. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan itu akan selalu moncer-moncer saja, akan selalu untung-untung saja, akan selalu berhasil saja. Akan selalu ada dinamika, entah itu untung rugi, entah itu naik turun, entah itu kehilangan waktu atau mendapatkan waktu banyak. Yang jelas, strategi di sini biasanya terbentuk ketika seseorang sudah menjalankan bisnis, entah itu berhasil ataupun gagal. Nomor 2, timing. Nah, timing di sini kan nggak bisa ya, gua sebagai anak seorang pebisnis saja tidak bisa menemukan timing atau menciptakan timing. Ini kalau dari diri gua ya, sebagai seorang anak pengusaha pebisnis, untuk menciptakan timing itu. Karena timing atau ketepatan waktu itu bisa muncul tiba-tiba atau bisa diciptakan. Kalau misalkan bisa muncul tiba-tiba adalah bertemunya kesempatan dengan kinerja. Kalau timing itu diciptakan adalah karena dia sudah terlatih dengan konsistensi. Yang ketiga tadi apa ya? Strategi, timing, dan gue lupa tadi. Yang ketiga, bukan waktu, apa ya? Yang ketiga itu tadi
Nomor ketiganya adalah pengalaman. Ya, di sini kan pengalaman itu butuh waktu, pengalaman itu adalah serangkaian proses, pengalaman itu adalah bagian dari perjuangan, bahwa kemudian pengalaman itulah sendiri yang membentuk karakter seseorang, entah itu dia memiliki background bisnis atau enggak, tapi dia menjelma menjadi calon suksesor seorang pebisnis. Nah, pengalaman di sini pun tidak serta-merta harus mengikuti cara orang lain, tidak serta-merta harus melihat pengalaman orang lain, tidak serta-merta harus meniru gaya orang lain. Dalam artian ya kita harus tahu, dan pengalaman itu dan rasa ingin tahu itu tercipta oleh pengalaman kita sendiri. Yang jelas pengalaman di sini bisa diciptakan dengan nekat, dengan penuh keberanian, dengan melawan rasa takut, meskipun pernah ada rasa takut, meskipun pernah ada rasa rugi, tapi tetap selalu ingin memulai untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, balik lagi tadi ke strategi, timing, dan pengalaman ini. Ya, menurut gua kalau misalkan 3 komponen ini bisa kalau istilahnya mah dikolaborasikan, atau istilahnya mah di burn, bukan di burning, di satu padukan lah, ya seseorang memiliki resiko sukses lebih tinggi dibanding mereka yang tidak bisa menyatu padukan tiga kata ini gitu loh, strategi, timing, dan pengalaman tadi. Ya, terkait strategi kan seseorang bisa menciptakan, menghayal, menulis, entah itu insight-nya dari pengalaman orang lain, ditulis dengan tulisan yang berbeda, dikemas dengan kemasan yang berbeda sesuai dengan karakteristik diri kita. Entah kita belajar di dunia perkuliahan, menyusun strategi berdasarkan teori, dan ada juga menyusun strategi berdasarkan pengalaman. Jadi, nah ini bedanya tentang teori dan praktiknya. Pengalaman gua untuk membangun sebuah bisnis ternyata tidak semudah itu. Gua yang dapat dikatakan memiliki resiko atau legacy seorang semangat juang seorang pebisnis, ternyata sulit itu untuk menjadi seorang pebisnis. Gua kan peralihan dalam artian bokap gua tuh, ya orang tua gua tuh, kakek gua lah ya, kakek nenek gua dari ibu gua maupun bapak gua tuh berperan atau menjalankan bisnis itu, bisnis yang tradisional, bisnis yang tanpa sistem, bisnis yang tidak terstruktur, bisnis yang hanya ini yang penting untung gitulah. Bukan berarti tidak memiliki strategi, tapi strateginya emang kayak gitu. Nah, ini yang selalu menjadi salah dalam memahami definisi pedagang, entrepreneur, dan pebisnis. Kalau nggak salah bisa di searching perbedaan antara pedagang, pebisnis, dan entrepreneur. Ini kalau yang gua pernah baca ya, pedagang itu dia hanya menjalankan bisnis, menjalankan transaksi dagang, untung dan rugi. Misalkan menjual nih wortel lah, ya udah yang penting wortel dijual,
modal 500 dijual 1000 misalkan. Nah, itu pedagang tidak ada prospek ke depan, tidak memiliki nilai dalam artian nama lah, brand lah ya. Kemudian pebisnis dia memiliki dia menjalankan bisnis itu dengan badan hukum, dengan sebuah nama, dengan sebuah sistem, dengan cara yang lebih modern dibanding pedagang tadi. Nah, kalau entrepreneur gue inget-inget lupa, bisa di searching. Nah, balik lagi, ini peralihan gue dari orang tua gue yang dulu, yang dimana orang tua gue kan sebenarnya cukup berperan ya dalam dunia F&B atau FMCG. Mereka sudah 30 tahun lebih lah malang melintang di dunia bisnis. Mereka tidak memikirkan sebuah nama, mereka tidak membuat perusahaan mereka menjadi badan hukum, mereka tidak mereka duduk sama dengan karyawan, mereka ikut turun ke lapangan dengan karyawan, mereka ikut membantu gitu. Mereka merasa bahwa semua waktu itu adalah harus yang mereka kerjakan. Tidak ada prospek meningkatkan menjadi badan hukum, tidak ada prospek saham, tidak ada prospek main saham, tidak ada prospek mendatangkan seorang investor. Gua berusaha untuk memulai yang baru. Salah satunya dengan gua berusaha untuk belajar tentang PT, gua belajar tentang badan hukum, gua belajar tentang sebuah nama, gua belajar tentang company propia, gua belajar tentang merek, gua belajar tentang copyright tentang brand, gua belajar tentang hak cipta nama, gua belajar tentang hak cipta logo dan lain sebagainya. Yang semua itu belum pernah dijalankan oleh orang tua gua atau nenek kakek gua. Gua memulailah itu. Gua waktu itu memberanikan diri untuk memulai bisnis di bidang yang sama di FMCG. Cuman orang tua gua B2B, business to business, gua B2C, business to konsumen. Pemberangkatan gua akhirnya memutuskan untuk seberani itu mendirikan PT dengan pengalaman seminim itu, bahwa kemudian bisa dikatakan gagal, ya iya. Tapi apakah itu menjadi hantaman atau halangan gua untuk berhenti di dunia bisnis? Enggak. Gue tetap selalu belajar bahwa bisnisnya itu ya ini, ya kita harus siap rugi gitu. Nah, di samping itu gue yang pada waktu itu keluar dari salah satu komunitas di bawah naungan Kementerian Keuangan LPDP, gue keluar karena ada salah satu hal yang gue tidak bisa jelaskan di video ini. Akhirnya gue mendirikan PT itu. Gue bilang ke orang tua gue ingin menjalankan ini bla bla bla. Orang tua gue mengapprove, meng-ACC ide-ide gue dan lain sebagainya. Akhirnya orang tua gue menjual salah satu mobil dengan nominal 127 juta. 127 juta itu dijadikan modal untuk gue belajar bisnis di 2022 ini. Gue mendirikan PT itu 2021 November, terus akhirnya baru memulai itu sekitar 2022 Januari atau Februari. Gue berposisi lahan usaha gue, lahan bisnis gue berposisi di perempatan yang menurut gue strategis, yang menurut orang strategis, yang menurut siapapun strategis. Di dekat bukan di daerah pasar, tapi dekat ke pasar gitulah. Yang sejak awal berpikir wah ini prospeknya menjanjikan,
wah ini strategis, dan faktanya tidak. Apa yang selama ini teori gue pelajari, apa yang selama ini gue mempelajari teori itu ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahwa kemudian gue ngerasa bahwa oh gini ya, ternyata memulai bisnis dari nol. Maksud gue dari nol ini tuh, gue kan benar-benar tidak pernah meminta pasar ke orang tua gue, tidak pernah meminta bahwa toko ini direkomendasikan oleh orang tua bahwa bisa dong beli ke sini. Enggak, gue memilih untuk benar-benar berjalan sendiri, hanya diberikan modal gitu. Alhasil sehari 2 hari sepi, gak ada pembeli dari pagi sampai sore. Keesokan harinya gue mencoba untuk gue memperhatikan, belajar bahwa lingkungan, oh iya gini, ini jam segini rame, orang lalu lalang, kendaraan lalu lalang kesana kemari, oh gini. Sampai akhirnya pecahlah di hari itu. Hari pertama 35.000. Pertama gua lupa entah itu 30, entah pokoknya rentang 30.000 sampai 40.000. Sebahagia itu sampai gua nangis anjir. Padahal cuma 30.000 rupiah. Itu diupdate di grup keluarga gua bahwa ini loh 30.000 pertama. Dan itu begitu sangat menakjubkan, begitu sangat oh gini loh. Nah dari situ gue sadar, gue yang dulu termasuk orang yang hedon. Gue dulu termasuk orang yang tidak peduli terhadap terhadap uang gitu. Ya selama itu ada orang tua, selama itu orang tua memberikan itu, ya gue menggunakan duit sekeinginan gue. Ternyata mencari duit gak semudah itu anjir, asli deh. Nah alhasil di hari kedua akhirnya udah mulai polanya udah mulai ditemukan, pasar udah mulai terbentuk tuh, ada yang beli sampai ada beli yang 600. Dan di momen itu bokap gue menangis karena dia terharu lah gue berusaha untuk berjalan sendiri, membangun sendiri, jatuh bangun sendiri di dunia bisnis. Ya balik lagi tadi ke strategi, ini adalah strategi nomor 3 ya. Karena ini adalah poin nomor 3 sebelum masuk ke strategi dan sebelum masuk ke timing. It's okay, gue selalu memulai dengan cara gue, karena gue sadar bahwa orang yang memiliki resiko itu adalah diri kita, dan orang yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita adalah diri kita sendiri. It's okay gak apa-apa gagal, it's okay gak apa-apa rugi waktu. Toh itu juga proses, toh manusia membutuhkan serangkaian proses untuk menghasilkan sesuatu. Toh butuh pemikiran, tidak langsung memiliki gagasan yang toh proses itu mengajarkan kita bahwa kita bisa lebih menghargai waktu, kita bisa menghargai diri kita yang selalu bisa berproses dengan waktu itu. Nah, balik lagi tentang kegagalan bisnis, entah itu di dunia bisnis atau di dunia yang lainnya, menurut gue gagal itu perlu. Karena ini pun gue setuju dengan statementnya Pak Hairul Tanjung, bahwa kemudian Pak Hairul Tanjung pernah berkata, saya pun ditipu beberapa kali, gagal beberapa kali, hingga saya tahu dari kejauhan bahwa orang yang akan nipu tuh kayak gimana, gerak-geriknya kayak gimana. Dari kejauhannya udah kelihatan. Nah, itu the power of kegagalan itu di situ. Kita lebih terlatih, kita lebih peka, kita lebih lebih kompeten lah, lebih terlatih. Bahwa kemudian kegagalan itu bisa menjadi alarm, bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah gagal, bahwa kegagalan itu adalah salah satu momentum untuk melompat lebih jauh. Bahwa kegagalan itu adalah salah satu bingkai untuk menemukan bingkai kesuksesan yang lain gitu. Dan dari diri gue pribadi, menurut gue kegagalan itu penting, tapi tidak berarti harus dilakukan ya. Gue nggak merekomendasikan itu, tapi kita harus tetap berjalan sebagaimana diri kita gitu ya. Balik lagi tadi,
sebagaimana diri kita yang akan bertanggung jawab terhadap diri kita. Nah dari sini gue ngerasa bahwa kenapa akhirnya gue memutuskan untuk mendirikan PT dan lain sebagainya, karena gue sadar diri gue nggak bisa hidup sendiri gitu. Gue butuh tim, gue butuh gue butuh orang lain, gue butuh pemikiran-pemikiran orang lain. Nah inilah yang disebut strukturisasi. Gue nggak bisa menopang semua hal, menghandle semua hal, nggak bisa. Entah itu tim yang gue bentuk akhirnya sekarang bingung dalam artian karena project awal tidak sesuai dengan harapan, ya it's okay. Ini awalnya tuh project yang memang cukup besar, project yang memang menurut sebagian orang ini tuh sesumbar, menurut sebagian orang ini tuh berhayal. Pernah ada satu orang yang pernah gue ajak dan dia mengatakan bahwa anjir mau apa yuk, dalam artian ini gak akan laku gitu. Ya it's okay, gak apa-apa. Toh dia mengatakan seperti itu, ya mungkin dia tidak akan pernah. Dia mengatakan seperti itu, ya mungkin dia tidak akan pernah melihat bahwa akan ada apa di masa depan dari peristiwa masa lalu ini. Nah itulah gue menawarkan foresight tinjauan masa depan itu ya di sini. Ya gue salah satu orang yang percaya bahwa masa depan adalah cara untuk merefleksikan diri. Gue lupa gue pernah tulis dan bisa lihat juga di kolom deskripsi ya. Ini gue lupa ingat. Jadi menurut gue masa depan adalah salah satu cara merefleksikan diri dalam bentuk nyata bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkarya. Ya gue ulang lagi. Dan bisa juga lihat di kolom deskripsi channel gue, channel Foresight. Ini adalah gagasan dan penulisan gue, yaitu masa depan adalah salah satu cara merefleksikan diri dalam bentuk nyata bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkarya. Nah ini tidak hanya di dunia bisnis ya, di dunia apapun bisa digunakan. Ya akhirnya tim ini pun seolah-olah dalam tanda kutip belum siap untuk membangun lah, belum siap untuk melaksanakan proyek itu yang disebut cookie. Jadi proyek ini tuh keresahan gua dalam berbelanja, dimana gua sadar diri gua tidak terlalu kompeten di dunia teknik informatika. Gua nggak terlalu minat saat ini ya, dan saat itu gua tidak terlalu minat di dunia digitalisasi, digital marketing dan lain sebagainya, menggunakan sosial media sebagai power, menggunakan internet sebagai internet of things sebagai power. Gua nggak terlalu minat dan mungkin nggak terlalu minat pada saat ini. Dan akhirnya gue memunculkan gagasan-gagasan baru di mana kalau gue bersaing dari segi harga, gue akan kalah dengan e-commerce yang udah gede, e-commerce yang udah yang sudah menjadi unicorn. Akhirnya gue menghasilkan gagasan minimarket dengan konsep suasana, dengan konsep menawarkan kenyamanan. Gue akan buka desain itu di video ini. Ini desain yang sudah diciptakan oleh desainernya. Jadi gue berpikir bahwa dengan rasa nyaman berbelanja, dengan orang bisa menikmati nilai seni, dengan orang merasakan tempat belanja itu sebagai rumah, sebagai sesuatu yang bisa dirasakan, sebagai sesuatu yang bisa dilihat
Dan gue bermainnya itu dari segi visual dan audio. Visualisasinya orang bisa menyaksikan bahwa ya ruangan minimarket Kuki itu yang menawarkan konsep seperti ini. Terlepas pasarnya terbentuk atau tidak, terlepas pasarnya terbangun atau tidak, terlepas pasarnya akan terbentuk atau bercerai, itu kita tidak tahu, we never know. Tapi gue selalu mencoba untuk memulai hal-hal baru dan hal yang berbeda dibanding orang lain. Nah, sampai pada saat tidaklah berhasil di waktu itu menjalankan gagasan gue ini, desain gue ini, minimarket ini, dan tidak berarti bukan ya kita sebut gagal lah ya, kita sebut kegagalan pada waktu itu membuat tidak akan terlaksana di masa depan, ya belum tentu. Yang mungkin pada waktu itu memang tidak mesti terjadi. Memang waktu itu memang bukan waktu itu terjadinya gitu. Ya gue percaya akan sebuah masa depan. Gue percaya bahwa masa depan akan memberikan jalan bagi semua orang yang telah berusaha dan percaya terhadap diri dia sendiri. Yang mungkin itu di episode BAB ini, berita acara bisnis. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dislike jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Jangan lupa subscribe. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah.